Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi bersama saya Raya Narko dan sahabat saya Gusdir ya. Ini hari ini ada cukup banyak sebenarnya berita-berita terwar dan tercetar terbadai ya. Tapi ya kita hanya memilih beberapa saja yang memang menjadi isu dan pilihan pembaca begitu kira-kira. Kita tambahin satu. Biasanya tiga. Ini empat. Oke, kita langsung saja. Kita langsung ke yang pertama. Ini dari Medan, seorang gadis remaja 14 tahun berinisial S. Ini diduga menjadi korban ruda paksa. Pemerkosaan. Ya, pemerkosaan ruda paksa yang dilakukan oleh pelakunya ada disebut-sebut ini 3 orang ya. 2 orang melakukan tindakan asusila di dalam kamar kos katanya. Nah, ini sempat viral, ada videonya. Video di CCTV ya. Kos dan CCTV. Ya, CCTV dan sempat beredar juga di media sosial. Jadi si korban S itu sempat lari menyelamatkan diri. Dan ke masjid dan sempat dijambak dan sebagainya ya. Nah, itu sudah ramai, tapi kemudian belakangan itu muncul kabar bahwa si S ini enggan melaporkan para pelakunya. Ya. Nah, ini yang menjadi tanda tanya dari kita. Kenapa? Ya sudah jelas ada videonya dan sebagainya, tapi kenapa nggak mau melapor gitu? Ada apa di balik ini? Apa udah cocok harga? Maksudnya apa sudah ada perdamaian gitu maksudnya? Antar barangkali saling kenal ya, saling kenal. Udahlah nggak usah lanjutkan kita ke hukum, kita selesaikan saja. Enggak. Kita selesaikan di antara kita secara kekeluargaan gitu kan. Selama ini kita kan keluarga gitu kan. Betul. Jadi dia belum melapor gitu belum ya. Sampai hari ini dan walaupun disebut sudah diperkosa 2 pria ya. Karena yang ketiga yang nggak sempat gitu ya. Oh, yang ketiga nggak sempat. Makanya ada isu soal bahwasannya ini korbannya sempat open booking katanya gitu. Isunya. Begitu ya, makanya begitu giliran ketiga nggak mau karena bayarnya 2 katanya begitu. Katanya sih informasi yang beredar gitu. Dia nggak sesuai dengan awal. Makanya rumor soal kenapa dia enggan melapor karena mungkin itu. Itulah yang muncul ya. Rumor yang muncul itu ya. Iya, karena rumornya seperti itu. Ini ada videonya, kita lihat dulu. Nah, ini dia videonya ya Bang. Nampak tadi di CCTV
sempat dijambak begitu rambutnya, dan ada kebetulan jemaah masjid yang mau sholat begitu, sehingga terselamatkan lah ya. Nah, ini bahaya sebenarnya, ini agak simpang siur juga yang satu belum jelas juga. Tadi di video kita lihat dia seperti bawa tas berukuran besar ya. Iya. Kalau dari ini rumor yang beredar itu ciri-cirinya nggak kayak gitu kan? Iya betul. Makanya ini agak membingungkan ya. Iya. Apakah benar isu open bow atau memang apa ya, pernah kenal tapi begitu diajak ini nggak mau begitu. Mungkin aja dari apa ya, kayak di sinetron itu ya, orang dari luar kota Medan datang ke Medan, kemudian di tempat temannya kan, tempat temannya, kemudian dibawa kemari dan akhirnya mau di sesuatu lah ya kan. Per geng lah ya. Sudah sempat katanya. Sudah. Diapain? Wah, sudah sempat. Makanya kita coba tanya dulu ke Bung Freddy nih. Apa keterangan dari temannya? Maksudnya teman kita, bukan teman Freddy. Iya. Bukan. Selamat sore Bung Freddy. Ya, selamat sore Bang Arai dan juga Bang Agus. Ini gimana ini Bung Freddy? Kok bisa sampai terjadi kekisruhan dan ada informasi soal ruda paksa? Tapi Bung Freddy kalau pakai kacamata dan topi mirip siapa ya? Indra Kents ya? Kok Indra Kents siapa? Satu lagi? Pakar ya? Pakar Rich. Iya, silakan Bung. Iya Bang, jadi memang ada rumor yang beredar bahwa wanita berinisial S ini yang kemarin disebutkan itu lari dari upaya pemerkosaan itu, rumornya adalah dia diduga open BO atau menawarkan pertemanan melalui media sosial lah gitu Bang. Kurang lebih seperti prostitusi online. Jadi rumor beredar sehingga wanita ini hingga hari ini itu dikabarkan tidak jadi melapor ke unit PPA Polrestabes Medan. Padahal pada saat kejadian itu ribut-ribut dan dikerubungi warga itu, perempuan itu diantar oleh personel Polsek Medan Kota ke Polrestabes Medan untuk membuat laporan. Tapi belakangan informasi yang terdapat, dia nggak jadi membuat laporan. Dan sampai saat ini pun, tadi keterangan dari Polsek Medan Kota, mereka belum ada menangkap atau menyelidiki dugaan pemerkosaan ini. Tapi memang sebelumnya disebut oleh polisi, wanita ini sempat diperkosa oleh dua pria di kos-kosan tersebut. Nah, ketika giliran mau yang tiga ini, disitulah dia baru menolak dan kabur, yang katanya melalui pintu belakang. Tapi memang jika kita lihat dari videonya memang dia nggak lari, tapi dia jalan santai ke masjid begitu. Ini korbannya ini warga asli mana sih sebenarnya, Pret? Nah, ini belum diketahui Bang, dia ini warga mana. Tapi memang keterangan polisi mereka tuh kenal di medsos begitu, padahal baru ketemu tapi langsung diajak ke kos-kosan yang ada di Jalan Kisumaraja milik salah satu pelaku gitu Bang. Iya, ini kalau kita lihat ini ya Fred ya, kalau kita lihat videonya itu kan dia membawa, sekali lagi kalau melihat dia membawa tas itu kayak baru pergi jauh gitu kan, baru sporing lah atau datang dari jauh ya kan. Iya, tapi informasi yang kita dapat itu merupakan warga Kecamatan Temung Bang, warga Temung katanya. Orang Tembung ya. Jauh juga memang jauh itu. Sih memang. Lumayan lah. Iya, kalau kita lihat apanya tidak ada ini ya, memang kalau disebut dipaksa gitu ya, kalau disebut ada pemaksaan semestinya kan ya normalnya dari sisi gesturnya itu pasti nampak gitu gelagatnya ya. Iya, berlari minta tolong dan sebagainya. Ini kayaknya enggak ya. Tapi mungkin karena sudah biasa itu ya Fred ya, barangkali ya. Maksudnya sudah biasa menghadapi situasi yang genting begitu maksud saya. Bukan biasa. Tapi sejauh ini kelanjutannya seperti apa? Apakah polisi tetap mengejar daripada pelaku atau ya udahlah atau masih menunggu laporan seperti itu ya? Biasanya sih males ya gini. Maksudnya udahlah karena nggak ngelapor gitu ya. Iya Bang, jadi tadi menurut keterangan dari polisi, pasca diantarkan itu Polsek Medan Kota itu dapat informasi memang katanya belum ada lah perintah atau
adanya laporan ke Satreskrim Polrestabes Medan, Bang. Jadi kemungkinan ketika sudah diantar itu justru tak jadi membuat laporan. Begitu, Bang. Makanya polisi sampai saat ini belum ada menangkap para pelaku, padahal sudah jelas alamat dan sebagainya lah gitu. Dari warga setempat ada ini nggak, Fred? Ada keterangan nggak? Kan mereka lah yang heboh pagi-pagi itu ya. Malam itu. Jadi memang kalau menurut warga itu salah satu yang ada di masjid itu awalnya ketika mau sholat itu wanita itu datang ke masjid. Ya. Gitu. Jadi ini berita kedua tadi menyangkut masalah pembunuhan ya. Pembunuhan di Kota Tanjung Balai. Di Kota Tanjung Balai ini korban bernama Abdul Aziz. 38 tahun, warga Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai. Ini ditikam ketika sedang jalan-jalan sama istrinya, naik kereta, naik sepeda motor. Jadi jalan-jalan di tengah kota Tanjung Balai nih, Jalan Sudirman. Nah, jadi sedang jalan itu di depan satu toko roti tiba-tiba ditikam oleh seorang laki-laki, dan belakangan diketahui bahwa itu adalah mantan suami dari istrinya gitu. Jadi suami ditikam oleh mantan suami istri. Gitu. Suamiku dibunuh mantan suamiku. Gitulah. Itu kira-kira. Ya, ini terjadi di Kota Tanjung Balai, dan memang sebelumnya peristiwa semacam ini sempat terjadi juga di Kabupaten Langkat. Sepekan lalu lah kira-kira ya. Hampir sepekan. Kita juga yang bawa tuh ya. Betul, sepekan lalu. Bahaya. Tapi kalau yang di Langkat statusnya belum suami istri, masih pacaran ya, masih PDKT gitu. Tapi nggak mati. Meninggal juga. Dan dibawa pulang ke Jawa sana. Iya, ini bahaya soal permantanan duniawi ini bahaya nih ya. Makanya ini hati-hati bahaya, hati-hatilah kalau parah hati-hati juga. Oh iya. Kita selalu hati-hati dan hati-hati. Melakukan profiling. Tidak supaya supaya aman damai sentosa lah ya. Betul. Nah, ini kita lihat dulu videonya ini. Bang, kalau benar nih Bang ada kasus pembunuhan di sini tadi malam Bang? Iya Bang, benar tadi malam Bang ada pembunuhan. Itu gimana Bang kronologi Bang? Bisa jelasin Bang? Saya pas mau beli roti, jadi tiba-tiba ramai saya lihat ada pembunuhan, ada operasi. Korbannya Bang? Korbannya satu orang. Informasi tahu nggak Bang terkait apa Bang? Informasinya pasangan suami istri. Ya, itu dia. Memang agak mengerikan kalau dilihat sepintas dari video yang beredar ya, tangkapan layar. Jadi korbannya itu terjatuh lalu dihujami tikaman begitu kira-kira. Iya, dan nggak ada yang mau bantu ya. Iya, itu yang sangat kita. Apakah memang warga takut atau? Ya ngeri juga kalau memang seperti itu kan. Senjata tajam gitu. Iya, salah-salah kita yang kena. Tapi hantam aja kepalanya dulu. Ya, kalau memang dalam situasi seperti itu ya, kan? Terlepas siapa yang benar siapa yang salah ya. Karena namanya melakukan pembunuhan kan. Iya, makanya bahaya kan. Mungkin kita langsung saja ini bertanya ke reporter kita ada Alif Al-Qadri. Halo, Lip. Selamat sore, Bung Alif. Ya, selamat sore Bang Alif, selamat sore Bang Gus, selamat sore Medan. Ya, silakan, ini gimana ini kronologisnya? Ya, terima kasih Bang Arai. Itu awal mulai terjadi tadi malam sekitar pukul 11 malam di depan toko roti yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Tanjung Balai. Di mana korban bernama Abdul Aziz
yang merupakan istri dari suami dari mantan istri dari, maksud saya gini. Maksud saya Iya, pelan-pelan. Agak memang jelasinnya, Bang. Karena si Abdul Aziz ini merupakan suami dari Atika ya? Atika dari istri mantan pelaku gitu, Bang. Oh, gitu ya. Nah, gitu. Nah, ya betul, dapat informasi kami, Bang. Tadi saya sempat berbincang-bincang dengan keluarga pelaku. Namun dia tidak ingin disebutkan namanya, Bang. Dia mengaku si pelaku ini melakukan hal tersebut karena sakit hati, di mana saat dia berada dalam penjara, si Ika ini menikahi si korban, Bang, gitu. Yang mana korban juga merupakan sahabat karibnya, Bang. Iya. Kayak lagu Mansur S ini. Kau teman karibku lebih dari saudara. Itu mungkin ya? Iya. Jadi pelaku ini masuk penjara kasus apa, Lip? Tahukah kita? Ya, tadi saya sempat konfirmasi juga, Bang, terkait kasus apa, namun pihak keluarga tersebut enggan membeberkan, Bang. Namun informasi yang kami dapat dari beberapa kawan-kawan, Bang, katanya karena KDRT yang dilakukan oleh dia ke istrinya, Bang, gitu. Iyalah, pas lah. Dia KDRT, kemudian datanglah masuk penjara, si Abdul Aziz, ya kan, yang menjadi pendengar budiman ketika istrinya berkeluh kesah, akhirnya nyaman ya dan menikah gitu. Ya. Jadi sejauh ini pelaku masih dalam pengejaran begitu, Lip? Iya, Bang, tadi sempat saya konfirmasi juga ke Kasat Reskrim, Bang. Mereka mengaku sudah mengantongi identitas pelaku dan juga keberadaan pelaku. Namun saat ini mereka masih di lapangan, Bang, untuk mengejar si pelaku tersebut, Bang, gitu. Oke. Ya, tudingannya apa, Lip? Pembunuhan berencana kah atau bagaimana? Boleh bilangnya, Bang, terputus tadi, Bang, suaranya, Bang. Polisi kasus ini menetapkan apa? Apakah menetapkan pasal pembunuhan berencana kah atau bagaimana? Iya, Bang, polisi juga tadi saya konfirmasi terkait itu, Bang. Dugaan sementaranya apa saya bilang kan? Mereka mengaku nanti ya, Bang, katanya. Saat ini kami sedang bekerja, sedang menyelidiki, kata gitu, Bang. Iya. Oke, Lip. Baik, terima kasih laporannya. Kita tunggu perkembangan selanjutnya, Lip. Ya. Oke, Bang, terima kasih, Bang. Ya. Nah, itu laporan dari Bung Alif ya. Alif Al-Qodri Harahap. Nanti kita akan cari tahu lah bagaimana pengejaran dari pada pelaku. Ternyata seperti itu ya. Memang kalau yang seperti itu menimbulkan dendam gitu ya. Aku di dalam, kau pula. Ketika kita lembat biniku gitu. Seperti itulah. Sahabat pula kan. Iya. Itu yang buat mungkin pelaku menjadi kesal dan geram gitu. Lagu dangdut yang pun ada. Dan itu tidak boleh dicontoh. Kalaupun marah kita ya banyak-banyak istighfar lah ya. Jangan sampai yang gitu kan. Akhirnya bisa merugikan diri sendiri dan kadang-kadang yang seperti ini menjadi malapetaka yang besar ya ketika tidak bisa menahan diri ya kan. Kita nggak tahu juga ini seperti kasus yang sedang berlangsung sekarang, kasus yang sangat besar nih secara nasional nih. Iya, betul. Bapak itu kan wanita ya katanya ya. Bapak itu katanya harus istrinya sama ajudannya seperti itu kan. Betul. Akhirnya tidak bisa menahan diri, kita matikan saja. Itu tidak patut dicontoh, pemirsa. Baik, kita lanjut ke berita ketiga. Kita ke berita ketiga. Ini kita kembali ke Medan. Ini terkait dengan adanya informasi terjadinya pencabulan. Ini yang di sekolah ya. Oleh seorang oknum guru olahraga terhadap siswa-siswa di SMP negeri di Medan. Betul, di Medan. Jadi katanya sudah berlangsung cukup lama dan korbannya itu sudah belasan orang. Dan disebutkan bahwasannya modus daripada guru ini dia meremas-remas bagian vital korban, kemudian kamu jangan ngomong kalau enggak nanti nilaimu jelek begitu. Ancaman lah, menggunakan ancaman nilai. Bapak ini. Jadi dia meremas-remas sehingga
korbannya kemudian merasa takut gitu dan melapor ke orang tuanya sehingga direspon dan orang tua akhirnya melapor polisi, ya anak-anak ini ya. Gitu, karena kan sudah berlangsung cukup lama dan ada yang takut untuk melapor ya. Gitu. Dan pelakunya sudah ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Oh, sudah. Udah diproses belum? Tapi ditahan dulu. Sudah ditahan. Sudah ditangkap lah dari rumahnya gitu di kawasan mana tadi Padang Bulan. Padang Bulan. Ya. Ini ada videonya ya. Ada videonya, keterangan ya. dari apa? Oh, enggak ada. Videonya enggak ada. Kita langsung ke Alfiansah. Oh, gitu. Belum dapat kita videonya. Iya, wawancara. Dapat pas video di dalam ini ya, di dalam bui. Oh, iya. Sedang ngusuk-ngusuk para Selamat sore, Pak Alpian. Ya, selamat sore Bang Arai dan juga Bang Agus. Anting-anting nih yang keren ya kayaknya. Sudah ya? Iya. Tukaran sama ini mau? Iya, silakan. Bung Pian, ini gimana ini ceritanya ini? Kok bisa sampai banyak ini korbannya, rombongan lagi ini guru PNS ya katanya ya. Silakan. Ya, memang Polrestabes Medan sudah menangkap salah seorang guru olahraga di SPT negeri yang ada di Medan karena dilaporkan oleh orang tua dari siswa yang diduga dicabuli oleh guru tersebut. Berinisial LS yang saat ini sudah ditangkap di kawasan rumahnya. Dia ditangkap kemarin malam oleh pihak polisian dan saat ini sudah ditahan di unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan. Untuk pelaku juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Terus kata Polrestabes Medan, pelakunya itu ada banyak, bukan hanya satu orang. Kemarin sempat kita konfirmasi itu pelakunya ada belasan orang. Korban. Oh, iya. Korban. Iya, pelaku belasan orang seram juga. Korban. Orang korbannya, namun jumlah korban ini terus bertambah menurut keterangan dari Kasat, di mana setelah adanya laporan dari salah seorang orang tua dari siswi ini, orang tua dari siswi-siswi yang lain yang diduga juga menjadi korban pelecehan oleh sang guru juga ikut melapor. Nah, saat ini juga polisi masih menunggu laporan dari para siswi yang merasa sempat menjadi korban dari si pelaku ini. Polisi juga menghimbau kepada para siswa yang sempat dilecehkan oleh guru ini agar segera membuat laporan agar kasus tersebut bisa dilakukan penyelidikan dan bisa menetapkan pasal apa yang akan diterapkan kepada si pelaku ini. Nah, tadi sempat juga kita tanya sudah berapa lama berlangsungnya pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru ini. Namun menurut keterangan polisi, pihaknya masih melakukan penyelidikan ke arah situ. Sudah berapa lama kejadian itu berlangsung. Dia hanya mengatakan bahwasanya dari kejadian itu memang ada banyak sekali korban atas apa yang dilakukan oleh sang guru olahraga ini. Begitu Bang. Untuk korban-korbannya sendiri, Pian, apakah mohon maaf ini hanya perempuan atau ada juga laki-laki? Ya, menurut keterangan dari Satreskrim Polrestabes Medan, Bang, korbannya ini memang semuanya itu merupakan seorang siswi ataupun seorang gadis, Bang. Si pelaku ini modusnya itu hanya melakukan pelecehan ataupun memegang bagian dari si korban itu, Bang. Begitu, Bang. Baik. Tapi sudah diamankan lah sejauh ini ya. Dan yang melapor baru 5 begitu kira-kira. Ya, untuk saat ini sudah diamankan oleh pihak polisian. Rencananya nanti malam kata
kasat akan dirilis bang ataupun akan ditunjukkan kepada media bang pelakunya bang. Ya. Mungkin nanti bisa didalami lebih lanjut, Pian. Apa sih yang mendorong pelaku ini melakukan tindakan seperti itu ya? Padahal anak-anak ya. Dan jangan-jangan juga sudah tadi seperti Pian sampaikan, kemungkinan ini tidak baru dilakukannya ya, untuk di tahun-tahun sebelumnya juga mungkin saja dia melakukan itu. Mungkin itu bisa didalami nanti, Pian. Ya, baiklah. Oke, Pian, terima kasih laporannya. Ya. Nah, itu berita yang ketiga ya, walaupun nggak ada videonya karena memang tapi tadi kita cukup sedang mengejutkan. mengusahakan video penangkapannya tadi. Iya. Ya, mungkin kita lanjut ke ini yang terakhir ya. Yang terakhir, ini tak kalah mengejutkan. Videonya viral juga. Ada sejumlah orang diduga merupakan ASN. ASN di kantor di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Betul. Rakyat. Lagi apa ya? Sedang asik, bukan sibuk ya. Sedang asik banting kartu. Ini main leng kayaknya ya. Main leng. Tapi pakai duit gitu ya. Dan kemungkinan besar diduga itu sedang berjudi. Nah, ini jadi sorotan dan juga hujatan lah, dan salah cibiran oleh warganet ini kok. Iya. Kok bisa-bisanya yang gitu semestinya memberikan contoh. Iya, kok malah asik melakukan main judi di gedung wakil rakyat. Iya, waduh, ini bahaya loh ini. Iya. Bisa dipecat loh Anda. Bisa kalau ya kan? Seperti ini, ya kan? Ya, mungkin ada kita lihat videonya kita lihat dulu. Iya. Berapa? Iya, baiklah. Ini kenapa nggak dimakan nih, Bang? Kenapa kan gak ada kan? Enggak, belum ada kiu yang beli tadi. Aduh, apanya? Saya tengok dosa. Iya kan? Pasti ada tanda baru. Satu. Keo. Satu. Matilah, pilih aku. 9 aja ya? Iya, dia bisa. Hah? Masa turun nih? 3 lagi, Le. 8 ya. Hah? 3. Ya. Ini 3 samping. Ini 3 ya. 3 samping. 5. 10. 5. 5. Sama sih kita 5 berempat lagi. Oh, ini enggak. Ini 10 ini. Apa itu 10? 5 udah sana gitu. Oh, udah sana masuk. Tinggal ini memang ada apa? Ini sana tuh ada 5.000. Mana udah buka? Nanti katanya aku nyuntik kartu. Ini kedalam 5 ini. 5. Iya. Nah, 6. Oh, 4. Ya, 4 ya. Ini sana ya. Ini enggak ada ya? Enggak ada. Nah, itu rekaman lagi asik ya. Sedap ya. Sedap. Buka baju santai kan. Untung nggak ada miras ya. Kalau ada mirasnya udah nggak makin. Udah 2 dimensi. Nggak inilah. Udah payah bilang, payah bahas ya kan. Tapi tadi bukan main leng tuh. Bukan ya kayaknya. Main kartu QQ. Q8 aku Q8 katanya kan. Bapak yang singlet tadi kan. Iya. Udah kalah banyak iya, gitu. Kayaknya makanya buka baju ya. Iya. Tapi pertanyaannya siapa yang merekam itu dan kemudian kenapa bisa
beredar di media sosial, dan terunggah ya. Terupload atau gimana? Iya. Terupload atau diupload? Itu kan harus ada. Kan satu hal yang berbeda tuh. Kalau misalnya ini terungkap, perekam bakal dimusuhi nih pasti. Kimak lah gue. Gara-gara kau nih nganggur kami semua. Mungkin kita langsung bertanya ke reporter kita, ada Bu Hani ya, Bu Rehti. Bu Rehti. Selamat sore, Diani. Selamat sore Bang Agus dan Bang Arai. Ya, ini kan lagi viral ini. Pertama pertanyaannya, apakah benar itu di gedung DPRD Semut? Kemudian apakah memang mereka ini adalah PNS yang bertugas di gedung tersebut atau seperti apa? Dan kapan kira-kira video ini diambil begitu, Hani? Silakan, Hani. Ya, terima kasih Bang Arai. Jadi tadi kami udah sempat mengkonfirmasi Sekretaris DPRD Sumut terkait keberadaan video ini yang viral hari ini di Twitter. Dan tadi Pak Zulkifli sebagai Sekretaris DPRD Sumut mengatakan memang video itu memang beliau sudah tahu, dan beliau mengatakan itu video yang juga sempat viral sebelumnya, sebelum beberapa waktu ini, dan diambil sekitar beberapa tahun yang lalu, tapi tidak beliau jelaskan beberapa tahun lalunya itu kapan, tahun berapa. Tapi Pak Zulkifli mengatakan orang-orang yang ada di dalam video tersebut sudah pensiun, dan video tersebut juga diambil jauh Sebelum mengakhiri Selamat Sore Medan ini, Bang, seperti biasa saya ingin menyampaikan sedikit pendapat dan masukan menyangkut ini kan beberapa hari terakhir tengah menghangat soal pembahasan RUU KUHP dan tadi katanya sudah disahkan begitu. Sudah. Dan tetap seperti semula. Iya, begitu kira-kira. Sementara RKUHP ini masih menjadi kontroversi di tengah masyarakat, khususnya di kalangan jurnalis lah. Ya. AJI, Aliansi Jurnalis Independen, ada menyoroti sekitar 17 pasal atau poin begitu, Bang, menyangkut isi-isi dari RKUHP ini. Di mana beberapa di antaranya itu dianggap bisa berdampak kepada kerja-kerja jurnalis begitu, Bang. Misalnya saja memang menyangkut soal pembahasan pasal soal penyebaran marxisme begitu ya. Penyebaran soal pasal 188 ya kan. Nah, ini kenapa saya bilang bisa berdampak kepada teman-teman pers atau jurnalis. Misalnya saja begini, pernah ada satu contoh ketika lembaga pers mahasiswa mengangkat soal liputan menyangkut orang-orang yang pernah dituding atau terlibat lah ya. Iya, pernah mengulas itu begitu kan, karena kurang pahamnya mungkin aparat penegak hukum sehingga lembaga pers ini tadi kemudian dipersekusi dan dikriminalisasi dengan tuduhan yang macam-macam begitu, dan akhirnya lembaga pers itu justru malah di beredel begitu. Nah, harusnya penegak hukum harusnya kan bisa lah melihat mana yang memang produk pers, mana yang bukan begitu kan. Nah, ini yang kita khawatirkan. Secerdas itu. Ya, maksudnya ini semacam Bang, keresahan lah sebenarnya. Karena misalnya kayak kemarin menghangat soal isu komunisme, buku-buku yang istilahnya mengandung ilmu pengetahuan karena gambarnya mungkin ada paluarit disita tanpa. Nah, ini kan logikanya nggak masuk gitu ya. Yang nama-nama Karl juga disita. Iya, misalnya Karl Marx sama Karl May. Ini kan padahal yang satu komik, yang satu ini sama ini saudara ini. Nah, itu Bang, ini membahayakan sebenarnya terhadap kerja-kerja jurnalistik. Kemudian kalau untuk dampak ke masyarakat sipilnya misalnya, ini kan sering kita lihat Bang, misalnya ada pengkritik yang tidak cocok dengan lingkaran penguasa. Isu komunis ini sering digunakan untuk menyerang orang yang mengkritik. Kau komunis katanya. Nah, ini yang agak mengkhawatirkan sebenarnya. Padahal komunisme itu kan sudah sebenarnya. Sudah usang lah. Tapi kenapa tetap jadi hantu yang menakutkan ya? Mungkin dipelihara kayaknya. Kayaknya sih begitu, agar bisa menjadi isu-isu
penutup Iya, kasus-kasus isu. lah Iya, barangkali ya betul. begitu ya. Isu-isu yang sengaja dipelihara untuk Iya. dikeluarkan nih kalau apa nih. Kemudian Bang, soal ini juga dalam pasal berapa tadi saya lupa detailnya, tapi ada menyangkut masalah barang siapa menyebarluaskan rekaman atau hasil apalah begitu. Nah itu bisa kita dipidana. Nah ini kan kerja-kerja jurnalis biasa kan merekam ya video kan, misalnya atau suara rekaman suara. Iya, ini kan juga agak sedikit riskan begitu Bang. Misalnya kita ya terlepas kita ketika ada sengketa pers kan harusnya ke Dewan Pers begitu kan, tapi karena ada produk hukum ini bisa saja nanti orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan misalnya menggunakan ini sebagai alasan untuk mempidana kita gitu. Nah ini yang agak ngeri sebenarnya Bang. Tapi sudah disahkan belum ya? Sudah, makanya ini kan harus jadi sorotan sebenarnya. Kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol begini pun misalnya ada kan di dalam RKUHP itu soal pasal menghina katanya pejabat negara. Ya. Sementara kan kita sering juga mengkritik. Kita kan ya? sering mengkritik. Ya, kita mengkritik, tapi mungkin bisa yang dikritik merasa tidak senang, dia menganggap kritik itu sebagai hinaan. Bisa, makanya itu pertama. Iya. Yang kedua misalnya ada orang yang kan banyak ini istilahnya saya menyebutnya penjilat lah. Oh, telangkenya. Misalnya pasukan talamnya. Dia yang melaporkan kan. Iya. Padahal Banyak itu. Itu maksud saya itu begitu. Relawan. Yang selama ini terjadi kan sering begitu Bang. Kami misalnya mengaku relawan, ya. Gitu. Nah ini yang sebenarnya kita khawatirnya di situ gitu. Betul. Ini tidak hanya berdampak kepada jurnalis tapi juga masyarakat luas lainnya gitu. Nah kira-kira apa yang bisa dilakukan nih? Karena udah disahkan nih. Ya memang secara ini harus ada gugatan lah ke MK. Tapi kan itu sebenarnya klise sekali sebenarnya. Kenapa sih misalnya sebelum mengesahkan ini tidak mengundang lembaga-lembaga pers misalnya kan, atau melibatkan ini seringkali salah kaprah ini seperti ini kan. Gitu. Ini ibarat mobil nih, ya kan. Ini ilustrasinya seperti ini. Ibarat mobil nanti ternyata orang sudah melihat ini kira-kira ini remnya nggak bagus, remnya nggak bagus katanya. Nah tapi pabrikannya bilang nggak apa-apa, main aja dulu. Nanti kalau udah tabrakan kita gitu. kan gitu seperti ya. itu. Iya, nanti kalau udah tabrakan kita perbaiki. Iya. Kenapa nggak diperbaiki dari awal? Kan gitu. Ini kan seperti itu kan. Betul. Kalau ada masalah bawa ke MK kan. Lo kenapa nggak sekarang diperbaiki? Gitu, iya. Karena sudah ada orang yang meributkan. Ketika orang mengajukan protes, mengajukan kritik, berarti ada masalah kan? Iya, betul. Ya kenapa nggak diperbaiki sekarang? Ketimbang dibawa ke MK. Kan sama-sama ilustrasi mobil tadi. Iya, itu Pak, remnya nggak bagus ini. Oh nggak apa-apa, jalannya dulu. Nanti kalau tabrakan kita perbaiki. Itu yang gitu. Iya betul Bang. Makanya kita sebenarnya agak bingung juga ya. Apakah memang pasal ini sengaja dibuat untuk melindungi kekuasaan atau seperti apa? Kita juga nggak tahu. Kemudian soal menyangkut proses peliputan di pengadilan juga ada disebutkan di situ bahwasannya ada misalnya abang ingin menyiarkan atau meliput misalnya nih ada saya menyebutnya lah oknum pejabat korup misalnya jalani sidang karena kita pengen meliput terus pengadilan jangan nggak boleh kita nggak boleh menyiarkan itu. Udah kayak ini kan orde baru sekali ya. Sama kayak sekarang sidang Pak apa kan nggak boleh kan? Nah ini kan agak sidang Pak Sambo. Ini kan mengekang kebebasan pers dan demokrasi begitu. Menurut saya ini kemunduran gitu ya? Berpikir lah ya gitu ya. Berbahaya itu yang terakhir tadi. Nah itu. Kan kita bisa nggak tahu kita kong kali kong di situ kan. Di situ kan sebenarnya ada hak publik Bang untuk mengetahui informasi itu kan. Contoh kasus lah misalnya yang lagi heboh sekarang sidang Pak Sambo lah misalnya kan. Terus kalau tiba-tiba pengadilan memerintahkan wartawan nggak boleh. Nah ini yang susah. Bukan hanya berdampak kepada pekerja pers saja tapi juga ke masyarakat luas, kepentingan publik. Mereka punya dasar hukum untuk melarang ya. Nah kalau dulu kan tidak kan. Akhirnya kan sidang kucing-kucingan kalau dulu kan. Akhirnya UU Pers dikangkangi dengan produk hukum yang ini gitu kan begitu Bang. Nah ini yang sebenarnya
jadi persoalan gitu, dan harus apalah dipertimbangkan lah begitu. Masyarakat umum juga harus sama-sama mengawal ini, karena bisa saja teman-teman nanti menjadi menjadi korban terkait dari, ini gitu. Misalnya saudara mengkritik kinerja pemerintah, tapi karena produk hukumnya sudah ada, kemudian saudara dikait-kaitkan lah dengan misalnya UU ITE, ya kan, menghina pejabat publik, menghina lembaga negara gitu ya. Nah itu juga belum jelas menghina yang gimana gitu kan. Batas-batas menghina itu seperti apa? Ya? Apakah ya kita sudah tahu sebenarnya batas menghina itu seperti apa, sudah tahu. Iya ya betul. Kan? Tapi terkadang memaki itu jelas menghina. Tapi faktanya di lapangan itu muncullah panglima-panglima talam ini kan. Kami ini relawan ingin melaporkan si Anu gitu. Nah ini yang repot sebenarnya gitu. Kalau kita bilang kita kritik kerjanya, kita bilang dia tidak becus dalam bekerja dengan parameter ini itu kan bukan menghina kan? Tapi menurut bisa jadi menurut mereka, karena kan, kaca pandangnya kan berbeda-beda. Itu makanya, nah ini yang repot ada poin-poin yang membatasi itu kan. Ini menghina itu kayak gini, gitu kan? Misalnya kau goblok gitu. Nah itu bisa ya kan? jadi menghina, ya kan? Tapi kalau dibilang dia kerjanya nggak becus, karena tidak bisa memenuhi ini, ya kan? Misalnya gubernur misalnya selama berapa tahun menjabat, jalanan belum beres nih, banyak berlubang gitu ya, gitu. Misalnya ya. Ya nggak apa-apa, itu soalnya itu kan kritik namanya, bukan penghinaan. Ini yang sebenarnya repot Bang gitu maksud saya. Harapan saya ini bisa dikaji ulang lah. Karena ini kan sudah disahkan ya, dan cuma cara berpikirnya kayak tadi sebelum udah nabrak dulu baru diperbaiki. Sebelum pengesahan sebenarnya sudah ada ribut-ribut, tapi harusnya ya dibalikkan. Kesan tuli dan pura-pura tidak mendengar ini yang kadang repot kita. Dan saya berharap lah kembali ya, ini RUU ini bisa cobalah dikaji gitu ya. Karena ini juga berdampak kepada kerja-kerja pers begitu kira-kira. Karena saya kan juga bagian dari pekerja pers gitu kan Bang. Kita kan orang yang berada di lingkungan industri pers begitu sekarang kan gitu. Gitu. Kalau kita ngomong-ngomong kayak gini. Iya. Wah, ini pencemaran katanya kan gitu. Padahal kita hanya mengkritik gitu. Ya mungkin barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan untuk segmen kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Ya mudah-mudahan lah ya pesan-pesan tadi bisa sampai ke para pejabat dan pemangku kekuasaan ya, untuk bisa cobalah dikaji ulang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.